Mau ngucapin terima kasih nih buat seluruh peserta yang telah mendaftar serta hadir tepat waktu hari ini. Kita harap kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Nah, tentunya kita juga mau berterima kasih nih buat speaker kita hari ini, yaitu Kak Benedikta Christina Carmelin, yang telah hadir di tengah-tengah kita nih, menyempatkan diri di suasana kesibukan. Nah, halo Kak Bene. Boleh nih buat on mic join sama aku di sini. Kak Bene, udah ada kah? Halo, halo, Halo Kak Bene. Sebenarnya aku mau halo. nanya dulu nih, sebenarnya Kak Bene bener dipanggil Bene atau Sorry, apa nih? sorry. Sorry. Sebelumnya suaranya masih agak putus-putus. Ya aku nih di aku yang masalah atau gimana ya? Gimana Kak? Oh, oke, bentar ya. Coba aku ganti headset dulu. Bentar. Oke. Nah, oke. Sambil nunggu Kak Bene, kalau misalnya aku pakai headphone ini kurang kedengeran ya guys? Oke, oke. Tapi kalau misalnya sekarang aman nggak? Oke, thank you guys. Nah, sambil nunggu Kak Bene bisa on mic nih, aku bacain dulu ya. Kak Bene ini tuh UI UX designer intern di Hasmikro. Nah, Hasmikro ini apa sih guys? Nah, Hasmikro ini tuh perusahaan yang menyediakan ERP solution atau Enterprise Resources Planning Solution dengan rangkaian software untuk berbagai jenis industri. Nah, kalau misalnya emang kalian mau tahu nih, ntar nunggu Kak Bene ngejelasin sendiri ya, atau bentar juga aku sedikit bakal ada sesi Q&A yang bisa kalian tanya-tanya sepuasnya ke KBN. So, tunggu ya. Nah, sekarang KBN udah aman belum ya buat on mic? Halo, halo. Oke, masuk ke suaranya kok. Oke, coba ya. Semoga nggak ini lagi. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan aku di awal nih, Kak. Sebenarnya Kak Benedikta ini tuh dipanggilnya apa nih, Kak? Kak Bene kah? Atau Kak Kristina? Kayak di display name ini. Aku Christina, bisa dipanggil sebenarnya. Nah, oke, oke. Next ya aku bakal panggil Kak Kristina ya kalau kayak gitu. Gimana nih Kak kabarnya sekarang? Lagi sibuk-sibuknya Kak atau emang lagi senggang nih? Kebetulan aku udah baru kelar magang, jadi sekarang lagi sedang aja. Oh, udah selesai magangnya ya Kak. Kalau Iya. boleh tahu selain magang nih, Kakak kira-kira sibuk apa lagi nih Kak? Kesibukan semester akhir ya, skripsi. Gila skripsi. I see, I see. Sibuk skripsi ya. Semangat terus ya Kak menghadapi segala rintangannya seperti dosen gitu-gitu. Tapi pasti ya KB-nya pasti keren dong ya buat skripsinya ini. Good luck terus. Nah, next lagi, pasti sekarang teman-teman udah nggak sabar dong ya buat dengerin materi dari KBN. Tapi sebelum masuk ke materi, ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan nih guys. Pertama, minimal kehadiran di kelas itu 70% dan menyelesaikan 50% tugas untuk bisa dapat sertifikat. Selanjutnya, saat kelas dilaksanakan, peserta diusahakan menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Yang ketiga, peserta memasuki kelas menggunakan VPG Java Jam. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan hadir di Zoom meeting tepat waktu. Dan yang kelima, seluruh peserta dihimbau menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang keenam, seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu ketertiban acara. Yang ketujuh, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim pada kolom chat untuk kepentingan pendataan. Dan yang terakhir, don't forget to have fun serta ambil ilmu sebanyak-banyaknya ya. Nah, oke. Karena aku udah sebutin nih peraturan selama kelas 2 UX Design sore hari ini, waktunya sekarang kita kenalan lagi nih sama Kak Kristina. Tadi aku udah sempat mention kalau misalnya Kak Kristina ini sempat jadi designer intern di Hasmikro. Nah, eh, boleh nih kita kasih reaction tepuk tangan buat nyambut Kak Kristina gitu di sini. Oke, oke, udah kelihatan nih ada yang ngasih reaction juga.
Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, Kak, dan biar teman-teman yang gak nunggu-nunggu lagi, kita presenting today's Jago Jam Class UI UX Overview untuk Kak Christina. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you buat Hasna. Oke, aku share screen dulu ya sebentar. Oke, udah kelihatan belum share screen aku? Udah, Kak, aman. Oke, langsung mulai aja ya. Sebelumnya halo lagi. Tadi udah kenalin sama Kak Hasna. Panggil aja aku Christina. Sebelumnya aku mau nanya dong ke kalian sebelum kita mulai ke materinya. Kenapa kalian tertarik banget sama UI UX sampai kalian ikutan kelas ini? Boleh dijawab di chat dong, atau mau open mic juga langsung boleh. Aku penasaran. Rama, kenapa Rama? Eh, Kalau aku sih kan aku kayak tertarik gitu ke dunia desain pas baru kelas SMA kelas 2 gitu, dan juga kayak aku belum terlalu memahami lebih dalam lagi apa sih itu kayak desain, tapi kayak baru tahu apa namanya maksudnya kayak basic-basicnya gitu aja sih. Tapi setelah saya lihat uh, postingannya ini dan saya diajakin sama teman saya, jadi saya kayak tertarik untuk pengen tahu lebih dalam lagi tentang apa sih itu UI UX gitu. Oke, oke. Thank you Rama. Ada lagi yang mau sharing? Kenapa mau? Dokter Zaki, kenapa? Oke, thank you. Halo, salam kenal Kak Kristina. Aku Oke, Zaki. Aku sekarang mahasiswa semester 4 di Teknik Industri UB Malang. Dan kebetulan karena aku Teknik Industri, aku tetap dapat kebagian IT-nya kan ya. Jadi ada sedikit IT-nya gitu. Tapi nggak dalam porsi. Aku merasa porsinya singkat banget gitu. Jadi, tapi aku melihat apa ya, prospek bidang kayak IT, UI, UX, dan lain-lain ini luas banget juga dan kayak worth to develop banget. Makanya ini yang jadi alasan aku buat kayak mau nyoba mendalemin gitu, apalagi sama yang kompatibel kayak Kak Kristina ini mau belajar lebih yang bener-bener ke mentor gitu Kak Kristina. Gitu sih kurang lebih aku mau daftar. oke. Tapi bener pasti kayak industri kayak gini emang lagi banyak dicari gitu ya. Thank you Zaki. Ada yang mau lagi satu lagi? Atau mau sharing di chat juga boleh. Apalagi, ya nggak ada lagi ya. Oke, aku lanjutin aja ya. Jadi untuk hari ini kita belajar dari basic aja dulu dari UX-nya. Dan by the way, aku mau di sini sistemnya sharing aja. Jadi nanti kayak gini nih, kita akan open discussion sama aku mungkin kasih open question kayak tadi. Jadi ya kita sharing-sharing aja. Siapa tahu aku juga dapat kayak ilmu dari kalian juga, bukan ya? Nah, aku juga masih belajar. Nah, sebelumnya nih, outline untuk kita belajar hari ini ada what is UI UX, lalu perbedaannya apa, lalu UI UX role di dunia kerja tuh ada apa aja sih, lalu ada desain proses UI UX tuh dari awal sampai akhir gimana, dari kita awal mau nge-search, mau research tentang kebutuhan pengguna sampai kita ngasihin output itu si aplikasi atau website, lalu juga ada alat apa yang ngebantu kita selama melakukan desain proses itu. Nah, sebelum aku mau kasih tahu tentang apa itu UI UX, aku mau nanya ke kalian nih. Kalau kalian dihadapin sama hal ini nih, kalian naik lift terus dihadapin sama tombol-tombol kayak gini, apa sih reaksi kalian? Boleh jawab di Bingung. chat, Bingung. boleh jawab langsung. Tadi siapa yang mau jawab? Alia ya. Iya Kak, jadi agak bingung karena bingung mau mencet yang mana karena susunan si angkanya itu. Karena apa? Sorry tadi keputus di aku. Jadi bingung Kak mau mencet tombol yang mana karena si susunan Oh, tombol angkanya itu. oh, oke oke. Bingung ya. Terus ya kalau yang lain gimana? Ada yang merasakan yang sama atau malah lebih pusing atau gimana? Chat ada bilang bingung juga nih, Kak. Bingung ya? Katanya ngejelimet gitu bahasanya. Kata Nathaniel Takeshi. Oh, pada bingung semua. Oke. Oke, oke. Ini yang foto yang pertama. Yang kedua nih. Masih ada satu lagi.
Yang kedua. Nah, ini nih sekarang. Kalau kalian lagi jalan, terus kalian nemuin tempat ini, kalian bakal tahu nggak tempat ini tempat apa? Enggak sih Kak, tulisannya nggak Ada jelas yang soalnya. geleng, nggak bisa baca. Apa lagi? Ngeblur, nggak jelas. Kakak baca tulisannya. Kan tempat musik. Oke. Kayaknya dari foto pertama sama foto kedua, pada nggak bisa, pada pusing, pada bingung, pada nggak bisa ngebaca. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku mau simpulin ya, dari kedua gambar ini tuh juga termasuk dalam UI UX. Jadi sebenarnya UI UX itu nggak melulu tentang produk digital kayak aplikasi, kayak mobile application, kayak website gitu. Itu nggak harus gitu. Dan kehidupan sehari-hari juga sebenarnya UI UX itu ada di dekat kita. Ya, tadi kan misalnya di foto yang pertama nih, kalian mau masuk lift mau ke lantai 30. Aduh bingung nih, mana nih lantai 30, tombolnya yang mana. Terus apalagi tambah misalnya, kalian juga mau ke lantai 46, tapi di sebelah kiri ada nomor 46, sebelah kanannya ada 46, tombolnya yang mana. Tapi kenapa juga lantai 47 tuh nggak ada nomor di sebelah kirinya, gitu kan. Nah, dari segi UI kalian bilang bingung pusing. Nah, itu kan karena ini berantakan. UI-nya berantakan banget. Sehingga kalian experience kalian naik lift tuh jadi kayak berkurang karena kalian harus mikir dulu, harus bingung dulu, gitu. Nah, sementara foto kedua, kalian juga bingung kan untuk ngebacanya dan nggak tahu nama tempat ini apa, tempat ini buat apa. Itu karena juga dari segi UI-nya tuh kayak bentrok gitu loh, dari font, dari warnanya juga, dari teksturnya. Itu juga yang berpengaruh kepada experience kalian, di mana kalian harus mikir lebih jauh nih tempat apa, harus cari lagi ekstra 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 effort gitu loh untuk cari nama tempatnya apa, tempat untuk apa, kayak gitu kan. Nah, jadi apa itu UI UX? Nah, kita kan konteksnya ke arah digital, ke arah perkembangan digitalisasi gitu kan ya. Nah, kalau user interface itu yang mungkin udah aku sedikit singgung tadi, itu dari segi tampilannya. Jadi fokus pada visualisasi yang bertujuan untuk menggunakan pengguna untuk menggunakan produk tersebut. Dan yang pastinya juga pengguna itu harus pleasurable, harus, harus mengalami kayak dia merasa senang untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk menggunakan produk kita. Jadi kalian nggak asal kayak gini, misalnya gue suka font Poppins, gue suka font Inter, gue mau pakai aja untuk aplikasi gue. Nggak kayak gitu. Kalian harus uh, buat user interface itu berdasarkan juga nanti dari user experience-nya. Si user experience itu pun juga nggak ngasal kayak gue tuh maunya kayak gini aplikasi gue. Enggak kayak gitu. User experience nanti akan aku jelasin itu akan berorientasi pada si penggunanya. Jadi selain dari estetikanya juga nih, user interface kan tampak depannya nih. Gak melulu tentang estetika, tapi juga gimana si pengguna itu akan merasakan rasa senang, rasa satisfied juga menggunakan aplikasi kita. Gitu. Nah, sementara untuk user experience itu sendiri yang sudah aku singgung, dia bagian dari produk digital yang memberikan pengalaman pengguna bermakna dan relevan. Maksudnya bermakna dan relevan tuh gimana? Jadi bermakna itu dan relevan tuh kayak ya yang apa yang kita buat itu sesuai dengan apa yang pengguna butuhkan, apa yang pengguna rasakan atau pengguna resahkan. Jadi setelah kita mencari tahu nih apa kebutuhan pengguna, masalah pengguna, kita bisa convert itu menjadi sebuah aplikasi atau sebuah prototype yang emang akan merasa nyaman untuk digunakan. Jadi lebih ke arah satisfaction. Untuk summing up apa itu UI dan UX itu sendiri, sebenarnya perbedaannya yang jelas adalah ini. User experience itu lebih ke arah visualisasi, user interface, sorry, adalah dari visualisasi, dan user experience adalah dari segi fungsionalnya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau digabungkan, UI UX design itu apa? Jadi UI UX design itu adalah proses pembuatan desain tampilan yang mengacu kepada kebutuhan pengguna untuk menggunakan pengguna dan membuat pengguna merasa nyaman sehingga mereka tuh mau gunain produk kita terus-menerus dalam jangka panjang ketika melakukan produk kita. Betul. Sampai sini aku mau nanya, aku kecepatan atau enggak ngejelasin ke kalian? Atau aman aja? Aman? Aman, Kak.
Aman Kak Christina. Aman. Thank you Kak. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi perbedaan UI UX itu apa sih? Nah, kalau UI itu sendiri lebih ke arah visual design. Jadi yang udah tadi mungkin sebelum-sebelumnya disinggung ya, dari warna, dari font, terus dari layout atau tata letak, dari graphic design dan juga typography. Nah, UI itu nanti mungkin ada di UI UX role itu ada tersendiri, mereka akan buat ada tugas sendiri dari segi UI-nya gitu. Nah, sementara UX itu lebih ke arah interaction design, di mana emang mereka orientasinya akan pada pengguna. Jadi dari research, dari bikin scenario kayak untuk testing, terus juga ada wireframe prototyping, dan juga ada bikin information architecture. Nah, ini dia. Ternyata kalau kalian mungkin ngebayanginnya UI UX designer itu ya udah, ini job title-nya UI UX designer, tapi enggak. Ternyata di dunia kerja itu masih banyak role dari UI UX designer. Jadi mungkin ya misal dari company yang emang kecil menengah itu emang mungkin masih UI UX designer role-nya. Tapi begitu kalian masuk ke dalam company yang udah besar atau multinational, mereka pasti bakal memecah role dari UI UX designer. Jadi yang pertama UX designer itu yang udah kalian mungkin cari-cari sendiri dari awal, itu emang dari proses awal sampai akhir, dari mencari tahu permasalahan apa ke user sampai kita bikin prototype-nya, sampai kita testing, sampai mungkin mau ngasih ke front end itu kita jabanin gitu istilahnya untuk UX designer. Nah, UX researcher itu lebih ke arah kita terjun ke lapangan untuk mencari tahu, mengkolek data, kembali ke usernya, ke target pasar kita. Nah, UX designer itu yang kayak istilahnya nge-translatein dari data-data yang udah dikolek sama UX researcher, itu kita bikin ke prototyping. Jadi interaction design gimana sih yang emang user mau, user butuhin, gimana sih user journey-nya, gitu. Lalu UI designer di sini lebih ke arah visualisasinya tadi. Kayak kita di perusahaan itu istilah nggak bikin namanya desain sistem. Jadi desain sistem itu ya kita ngebuat satu istilahnya apa ya, guide-nya dari segi warna, dari segi typography, terus dari segi icon-icon atau aset-aset. Nah, itu kita buat untuk si perusahaan. Misalnya kayak tiket.com. Tiket.com itu punya desain sistem itu warnanya color palette biru kuning, terus fontnya apa. Nah, kayak gitu namanya desain sistem. Terus di sini juga ada UX copywriter. Kalau UX copywriter itu lebih ngarah nulis konten untuk si aplikasinya. Misalnya kayak gini, kalau kalian buka aplikasi Gojek, Gojek itu punya branding yang emang friendly ke kita kan sebagai usernya. Nah, misalnya kalian mau cancel order, dia pasti bahasanya tuh bahasa yang istilahnya informal ke kita. Jadi istilahnya mereka mau komunikasi sama kita nih. Nah, itu tugasnya si UX copywriter. Kayak, apakah kamu yakin untuk cancel order ini? Tombol button pertama, ya aku cancel aja deh, atau enggak jadi, aku mau tetap order kayak gitu. Beda mungkin sama aplikasi-aplikasi perusahaan lain yang lebih ke arah brandingannya tuh kaku gitu ya. Jadi cuman apakah Anda mau cancel order ini, buttonnya cuma yes or no. Nah, itu yang membedakan perusahaan A sama perusahaan si Gojek ini misalnya gitu. Nah, itu tugasnya copywriter. Nah, lalu ada graphic designer. Ini mungkin lebih kerja sama si UI designer, karena biasanya graphic designer di sini ngebuatin aset-aset. Kayak gini misalnya ilustrasi yang aku cantumin di sini nih. Nah, itu bisa menjadi aset-aset icon buat si perusahaan. Nah, yang terakhir ada UX engineer. UX engineer ini dia yang lebih arah tahap akhir. Jadi setelah UX designer ngebuat prototype dan wireframing, nah UX designer ini yang memastikan kalau misalnya komponen-komponen yang ada di dalam desain kita itu sesuai dengan behavior yang akan kita deliver ke user. Gitu. Misalnya button ini tuh cocoknya di slide atau double click ya untuk ke arah frame selanjutnya. Nah, kalau kalian mikirin ya UX engineer nih, emang harus bisa ngoding ya? Pasti.
kalau aku jawab sih nggak harus, tapi better kalian punya knowledge tentang coding karena itu akan sangat membantu kalian sebagai UX engineer yang mungkin nanti akan bekerja sama front end developer. Karena front end developer yang akan nge-implement dari hasil desain kalian gitu. Oke. Nah, terus kalian pasti nanya kayak UX design mau tahu dari user, tahu kebutuhan user gimana sih sampai akhirnya kita bisa ngasih output, ini aplikasi yang udah kita bikin gitu. Ada yang tahu nggak desain proses apa? Yang terkenal banget gitu, kayak kita harus nyari tahu nih dari user, dari target pasar kita, terus sampai nanti kita bikin prototipenya, kita testing. Kalian ada yang tahu nggak desain prosesnya apa kira-kira? Empathize, Kak. Empathize bagian dari desain proses ini. Tapi ya termasuk ada nama satu desain proses yang emang ada dari awal end to end itu ada namanya desain prosesnya itu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kayak belum ada yang tahu ya? Oke, aku kasih tahu aja kali ya. Desain prosesnya itu design thinking. Nah, tadi udah dijawab sama Nurnisa ya, ada empathize. Emang empathize itu ada satu di dalamnya. Gitu. Nah, kenapa sih design thinking dipakai di UI UX design? Karena design thinking itu merupakan proses iteratif yang dilakukan untuk memahami pengguna, mendefinisikan masalah, terus membuat solusi inovatif yang sampai akhirnya akan menjadi prototipe dan akan ditesting. Nah, proses iteratif itu maksudnya gimana sih? Jadi, saat kita mendevelop atau mengembangkan sebuah aplikasi, bukan sebuah produk digital, itu kita nggak cuma sekali jalan jadi. Jadi kayak misalnya kita udah sampai ke arah prototipe nih, udah jadi, udah sampai testing. Oh, udah bagus nih. Kita berhenti sampai situ enggak. Kita akan terus ngedevelop terus dan itu akan berjalan terus-menerus. Nah, proses iteratif itu artinya proses berulang. Jadi misalnya kalian udah ngebuat versi pertama dari aplikasi kalian, itu udah kalian udah testing, terus kalian nemu nih feedback atau umpan balik baru dari si tester. Wah, ternyata ada masalah lain lagi nih, masalah si Z, masalah J. Nah, kalian masalah si Z sama J itu, kalian akan ulang lagi, kalian define, kalian mungkin empathize lagi dari ulang, kalian cari tahu lagi mungkin di scope user yang lebih besar, itu beneran ada nggak sih masalahnya. Nah, kalian terdefine lagi, kalian ideate lagi, kalian prototype, kalian testing lagi. Kalau misalnya testing lagi ada insight baru lagi dari si tester, kalian akan terus ngulang itu. Gitu. Karena kalau dari real life aja ya, pasti kalian punya Instagram, aplikasi Instagram akan kayak update terus kan. Itu salah satu istilahnya apa ya, kayak real life, kayak ini nih bakal berulang terus dari aplikasi. Nah, untuk tahap pertama, ini yang tadi udah dibilang sama Nurunisa, ada empathize. Yes, empathize itu adalah untuk memahami pengguna baik kebutuhannya ataupun permasalahan yang dihadapi di lapangan. Jadi kalian nih mau buat aplikasi, misalnya ya, aku pernah bikin proyek, bikin aplikasi untuk mata kuliah gitu. Aku ngebuat aplikasi judulnya Needs VM. Jadi itu adalah vending machine yang akan diletakkan di public area untuk membantu orang yang punya mobilisasi yang tinggi selama COVID. Jadi kalau sama butuh masker, butuh hand sanitizer, butuh air minum, mereka bisa langsung ke vending machine itu. Nah, ide dari aku dan teman-teman aku pingin validasi nih, bener nggak nih di lapangan tuh kayak gitu, masalahnya ada nggak sih masalahnya. Nah, caranya gimana? Satu, dengan observasi. Observasi itu bisa kalian lihat terjun ke lapangan langsung, gimana behavior orang-orang yang kalau di konteksnya aku bekerja atau yang punya mobilisasi tinggi untuk kuliah, terus juga bisa observasi ke aplikasi-aplikasi serupa yang mungkin jadi kompetitor kita. Lalu ada penyebaran kuesioner. Nah, penyebaran kuesioner itu yang aku lakukan bisa nanyain juga dari segi kebiasaan mereka, permasalahannya apa, lalu sarannya mereka gimana, terus harapan mereka gimana. Itu juga bisa dari kuesioner. Lalu juga ada in-depth interview. Nah, in-depth interview itu ya kalian juga bisa nanyain, tapi bedanya secara mungkin kualitatif gitu ya. Kalian nanyain langsung ke
yang menurut kalian tuh calon pengguna kalian lah. Nah, setelah kalian nemuin permasalahan-permasalahan yang banyak nih, pasti kan kalian wawancara A, B, C, nggak mungkin jawabannya sama semua. Mungkin ada yang mirip-mirip gitu. Nah, dari semua informasi banyak yang masuk itu, kalian nge-organize informasi-informasi yang masuk itu di tahap define. Nah, di tahap define ini, kalian tuh bisa nge-sorting, bisa grouping dari hasil-hasil mungkin kalian ngambilnya wawancara gitu. Kalian sorting nih, misalnya berdasarkan yang paling banyak, permasalahan paling banyak apa, terus sampai yang paling dikit gitu. Atau kalian grouping, misalnya grouping dari segi behavior mereka gimana sih, atau grouping dari segi permasalahan mereka apa, kebutuhan mereka apa gitu. Nah, tujuan dari define ini adalah setelah dikerucutin, pasti kalian akan nemuin permasalahan utamanya apa. Akan kalian nanti akhirnya adalah ke idea, di mana idea itu proses kreatif, kalian mengkonversi dari masalah utama yang kalian dapetin itu ke arah produk kalian nih. Jadi kayak kalian dari masalahnya, misalnya aku nemuin masalahnya itu orang-orang tuh pengen yang cepat, pengen yang instan untuk dapetin si masker sama si hand sanitizer gitu misalnya. Karena mereka harus ngejar kereta. Nah, solusinya adalah aku bikin aplikasi itu bisa ada e-wallet sendiri dan bisa nge-scan sendiri. Jadi langsung cepet gitu. Kayak gitu. Jadi biasanya prosesnya paling lama sih. Karena kan kalian harus kayak nerjemahin gimana ya si masalah ini bisa kalian solusiin ke fitur ini misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian edit nih, kalian udah punya sketch nih, kayaknya mau bikin yang kayak gini nih, fitur ini. Nah, kalian akan bikin prototyping. Prototyping ini seperti istilahnya apa ya, model dummy dari aplikasi yang akan kalian develop. Jadi, dia itu visualisasi dari hasil ideasi yang dilakukan. Nah, prototyping ini dilakukan untuk menguji desain yang kalian buat kepada pengguna dan mengetahui bagaimana sampel pengguna merasakan tentang produk tersebut. Jadi, si prototype yang udah kalian buat ini, nanti kalian akan testing, selanjutnya kalian akan testing, supaya kalian bisa dapat umpan balik, yang aku bilang, dapat umpan balik, dapat feedback, dan dapat improvisasi nanti untuk kalian kembangkan selanjutnya. Gimana sih caranya untuk ngelakuin testing? Kalau testing itu ada remote sama in-person testing. Jadi bisa secara offline atau online. Bisa ketemu langsung atau bisa lewat Zoom gitu. Terus yang kedua ada moderated dan unmoderated testing. Maksudnya gimana? Kalau moderated tuh kayak gini nih, kayak aku ngejelasin langsung ke si tester. Kayak istilahnya contohnya kayak kita nih ngomong langsung. Aku ngarahin langsung ke kalian, selanjutnya akan melakukan testing, ada 3 skenario yang harus dikerjakan. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh, moderated. Jadi kalian ngarahin langsung. Nah, kalau unmoderated testing, itu kurang lebih, ya kalian udah bikin nih skenario-nya. Misalnya 3 skenario. Jadi pertama, kalian harus buka fitur ini. Yang kedua, kalian harus login. Yang ketiga, gimana cara logout. Nah, kan udah buat skenario itu, kalian tinggal serahin aja ke calon usernya atau calon testernya. Biar si testernya itu yang ngerjain sendiri. Jadi kalian tinggal dapat dapat hasilnya. Nah, dari kedua cara ini sebenarnya bisa dicampur. Bisa misalnya remote and unmoderated testing. Jadi ya udah kalian langsung serahin aja misalnya dalam bentuk Google Form atau dapat bentuk link maze kayak gitu. Atau bisa juga remote and moderated. Jadi secara Zoom kayak gini, tapi aku ngarahin langsung. Jadi si calon testernya akan share screen, yang kita akan lihat kerjanya mereka gimana. Nah, kita juga akan bisa tahu nih behavior mereka, cara mereka kerjain si aplikasi kita gimana. Kayak gitu. Nah, selama kita ngerjain UI, proses desain UI UX ini, nggak mungkin nggak ada tools yang ngebantu kita. Ya, nih, misalnya waktu itu aku ngumpulin data dari tahap empathize dan define itu adalah pakai Google Docs dan juga Google Form. Itu ngebantu untuk menganalisa apa aja yang kita dapatkan dari hasil empathize dan define. Lalu untuk designing, prototyping, ada Figma, ada Adobe XD, ada Sketch. Nah, yang paling common di sini adalah Figma. Tapi kalau di dunia kerja itu, kebanyakan perusahaan butuhnya orang-orang yang bisa kurang lebih Figma dan Sketch. Tuh.
untuk handover di sini maksudnya adalah memberikan hasil desain kita kepada front-end developer. Karena kalau di tempat aku kerja itu emang front-end sama UX designer itu emang paling sering kerja sama lah kayak klopan gitu. Nah, itu pakai Zeppelin. Cuman, to be honest aja, kalau pas aku kerja dari apa yang aku alamin, itu aku langsung pakai Figma untuk nyerahin desain aku ke si front-end developer. Dan aku sendiri yang memang istilahnya nge-review hasil kerja mereka, nyesuaiin dengan desain yang ada di Figma. Nah, untuk texting yang paling common adalah pakai Maze. Jadi, kalian bisa bikin tasknya sendiri, bisa bikin snarknya sendiri, misalnya untuk cara login gimana, kalian bisa input link prototype kalian. Nanti tinggal kalian testing ke usernya kalian, nanti akan keluar sendiri tuh hasilnya gimana. Apakah baik, terus errornya berapa, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan task itu berapa, itu akan semua ada di Maze. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku materinya. Terima kasih. Aku share lagi ke Asna. Oke, thank you Kak Christine. Teman-teman tadi pasti udah nyimak dong ya tentang sebentar ada chat yang masuk. Tuh izin baca dulu ya guys. Aman ya, ternyata tadi ada yang izin buat keluar kelas dulu gitu. Suara aku sekarang aman nggak ya guys? Atau belum masuk? Oke, makasih. Nah, teman-teman tadi udah dalam dari Kak Christine ya. Thank you banget Kak Christine udah sharing tentang UI UX, mulai dari apa itu UI UX, terus juga tentang step-step dalam proses pembuatannya, dari mulai tadi ada design thinking dan lain semacamnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih mau mendalami lebih lanjut tentang materi ini, boleh banget nih langsung raise hand dan nanya ke Kak Christine, atau dari link Slido yang udah di-share sama teman-teman aku di uh, chat Zoom ya. Boleh nih langsung guys. Nah, ini udah ada banyak banget. Siapa dulu nih kira-kira? Nurul Nisa atau Rizky? Kalau dia kayaknya Nurul Nisa duluan lah. Boleh nih langsung nanya ke Kak Christine. Oke, terima kasih Kak Hasna atas kesempatannya dan terima kasih Kak Kristina atas materinya. Tadi kan sempat Kakak sampaikan bahwa proses design thinking itu bisa dilakukan secara berulang, tergantung pada misalnya setelah dilakukan satu kali proses di testing ada perbaikan, kita bisa mengulang tergantung baik bisa dimulai dari fase empathize-nya sejak awal kembali atau dari fase-fase di tengahnya. Yang ingin saya tanyakan itu biasanya Kakak kalau mengerjakan suatu proyek rata-rata berapa kali proses design thinking secara iteratif Kakak lakukan hingga mencapai hasil proyek yang paling optimal, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Ini aku langsung jawab aja ya. Iya, boleh banget Kak Christine, langsung dijawab aja. Oke. Kalau dari proyek-proyek yang aku udah pernah kerjain, sebenarnya kalau dari real life aku dunia kerja itu prosesnya nggak akan selesai. Jadi mungkin maksud aku dari awal aku masuk magang sampai masa aku kelar magang itu belum selesai karena masih terus lakukan development. Dari segi apa sih? Yang pertama dari segi copywriting-nya, kedua dari segi aset-aset ikonnya, terus yang juga ketiga dari segi layouting kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri pengalamannya kayak gitu. Cuman kalau ditanya yang sampai ideal itu berapa,
mungkin tidak ada patokan ya, nggak ada patokan, oh harus 3 kali, harus 5 kali, sampai kita berhenti di proses iteratif itu. Tapi kita bisa istilahnya dalam tanda kutip berhenti itu ketika emang feedback atau permasalahan yang kita temukan dari user itu semakin sedikit. Jadi aku juga mau apa ya istilahnya disclaimer dulu. Jadi nggak semua permasalahan yang kamu temuin gitu setelah testing itu harus kalian olah menjadi sebuah prototipe baru atau sebuah fitur baru gitu, enggak. Cuman selain melihat dari kebutuhan pengguna, kalian sebagai desainer juga harus tahu mana yang sekiranya kalian butuhkan untuk dijadikan fitur atau cuma sekedar menjadi masukan, karena user-user di luar sana kan bukan istilahnya apa ya, bukan desainer yang mengerti seperti kita proses dari pembuatan UI UX kan. Jadi kalian bisa memilah itu dulu, masukan-masukan dari si user terhadap aplikasi kita, apakah kita butuh itu untuk kita konversi jadi bentuk aplikasi atau enggak, begitu. Menjawab nggak kurang lebih Nisa? Iya Kak, menjawab banget. Terima kasih Kak Christina. Oke, sama-sama. Nah, oke, karena pertanyaan dari Robi sudah terjawab sama Kak Kristina, boleh dilanjut lagi ke yang udah resign dari tadi, yaitu Rizky. Boleh langsung diajukan pertanyaannya aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan saya sempat nge-concern materi tentang UI UX tools ya, dimana salah satu di situ tuh ada untuk merancang desainnya, yaitu ada Figma, Adobe XD, sama Sketch kan. Nah, seperti yang tadi Kak Kristina bilang, itu dalam mendesain itu prefer menggunakan Figma atau Sketch gitu kan. Sedangkan tadi Kak Kristina sendiri belum mereview atau menjelaskan kembali tentang kenapa kita harus maksudnya mengapa terus lebih prefer menggunakan Figma atau Sketch gitu dibandingkan menggunakan Adobe XD gitu Kak. Itu aja sih pertanyaannya kurang lebih. Terima kasih. Oke. Kenapa aku lebih prefer ke arah Figma dan Sketch? Sebenarnya Adobe XD itu nggak ada masalah ya kalau kalian mau menggunakan. Cuman selama aku mendaftar magang, selama aku cari-cari loker magang, itu kualifikasi dari perusahaan itu sendiri kebanyakan apa ya istilahnya, software yang dibutuhkan yang kita harus jadi kita pro gitu istilahnya di situ tuh Figma dan Sketch kebanyakan. Kalau Adobe XD sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kalian ingin mengembangkan skill kalian menggunakan Adobe XD juga sebenarnya nggak masalah. Tapi ya emang paling common kalau bisa di ranking ya, itu Figma, Sketch, lalu Adobe XD. Nah, Figma itu yang paling sering banget digunain entah kita nanti saat menggunakan ya untuk mungkin kalian nanti ada project-kan gitu secara freelancer atau kalian bekerja di perusahaan-perusahaan, itu paling banyak Figma kayak gitu. Gimana, menjawab nggak Rizky? Ya baik, cukup menjawab pertanyaannya dan sudah jelas mengapa lebih disarankan untuk memakai Figma dibandingkan XD, apalagi nanti kita melihat dari kualifikasi pelamar untuk bisa melamar suatu proyek yang ada UI UX-nya. Ya baik, terima kasih baik Kak. Sama-sama. Nah, udah 2 pertanyaan terjawab sama Kak Christine. Boleh nih yang masih mau nanya secara langsung ke Kak Christine, boleh langsung nulisin aja guys. Kayaknya ada yang nanya di chat ya. Ah iya, tapi nggak sesuai SOP ya, jadi kita skip aja. Kalau mau nanya bisa langsung raise atau ke slide ya guys, biar dijawab sama Kak Christine. Mungkin karena belum ada yang mau raise lagi, aku bacain pertanyaan yang ada di slide dulu ya. Pertama nih ada dari Nathaniel Takeshi. Pertanyaannya, kalau seandainya UX meminta desain yang di mata desainer sedikit kurang, tapi UI-nya kurang memenuhi kebutuhan usernya, bagaimana itu bisa dieksekusikan ya Kak? Nah itu pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Kak Kristen. Oke, sebentar. Seandainya UX meminta desain yang di mata desainer sedikit kurang, tapi UI-nya kurang. Bentar, aku kurang nangkep maksudnya gimana.
Nah, karena ini ada namanya Nathaniel Takashi, boleh dijelasin, dielaborate lagi nih pertanyaannya maksudnya gimana? Boleh on mic nggak ya? Biar Kak Kristi juga nangkep nih yang kamu maksud pertanyaannya kayak gimana. Halo, Nathaniel. Mana nih? Oh, nggak nemu ya? Oke, kalau gitu, para belum ada respon dari Nathaniel, next ke pertanyaan yang kedua aja ya, Kak. Ini dari Satrio Pandu. Nah, katanya, ada nggak sih, Kak, tips pas paham UX writing? Kalau aku sendiri tipsnya ya buat UX writing itu lebih ke arah nyari-nyari referensi. Jadi kalau kalian bikin aplikasi kan pasti punya brandingnya nih. Ya brandingnya kalian mau friendly atau mau yang kayak semi formal atau mau yang benar-benar totally informal atau yang formal. Itu kan bisa nyari referensi ke aplikasi-aplikasi lain gitu. Mungkin nanti aku ada sih kayak ada nama satu kayak website yang ngasih dari segi UI-nya, terus juga nanti ditampilin UX writing-nya. Nah, nanti mungkin aku cari-cari dulu, ntar aku kasih ke kamu. Oke, makasih Kak Kristen. Nah, next, langsung Adia Reza nih. Boleh buat Wira Yuda untuk langsung ngasih pertanyaannya. Oke, thank you kesempatannya Kak Hasna. Selamat sore Kak Kristina. Perkenalkan aku Wira. Jadi pertanyaanku adalah, tadi kan mungkin udah dibahas dari segi UI UX-nya gitu kan, dan aku mau bertanya di sini lebih ke sebenarnya tuh UI UX itu pekerjaan yang memang masih dibutuhkan di setiap startup, atau gimana sih point of view dari kakak sendiri tentang prospek kerja dari UI UX sendiri? Mungkin ini juga bakal sekaligus jadi motivasi kita untuk belajar ke depannya, ya Kak. Oke, kalau UI UX sendiri, menurut aku prospek kerja masih terbuka lebar gitu ya. Masih banyak startup-startup mungkin dari startup yang kecil itu kan masih nyari si UI UX ini sendiri gitu. Dan apalagi tadi udah aku bilang ke startup yang mungkin atau perusahaan udah besar kayak perusahaan-perusahaan kayak Traveloka, Tiket.com atau apa ya Gojek kayak gitu itu mereka akan buka jauh lebih luas kayak tadi karena masing-masing role sendiri kan mereka pisah-pisah. Nah itu kan lapangannya akan semakin terbuka lebar gitu. Gak cuman kayak UX itu ya udah satu role itu semua jobnya dijabanin istilahnya. Kalau dari yang UI designer, UX designer, UX researcher itu akan terpisah dan mereka kan semakin banyak peluang untuk masuknya gitu untuk kalian juga. Dan juga ada satu lagi istilahnya role yang sebenarnya masuk tuh ke UI UX designer yaitu product designer. Itu ada satu yang mungkin bisa masuk ke kalian juga. Product designer itu job desk-nya kurang lebih sama sama kayak UX designer, tapi bedanya adalah product designer ini cakupannya lebih luas. Jadi nggak hanya soal user dan juga tampilannya gimana, tapi juga dari segi bisnisnya itu sendiri. Jadi si product designer itu lebih arah merhatiin dari segi cost-nya, terus juga kebutuhan kita butuh desainnya apa enggak, terus juga peluang pasarnya gimana. Itu mereka semua perhatiin kayak gitu si product designer itu. Nah, jadi selain yang emang kita bakal kepecah-pecah lagi UX designer itu, ada juga si product designer yang menurut aku juga dari sekarang sampai ke depan itu kan masih akan terus cari untuk startup gitu. Nah, oke, kejawab nggak nih pertanyaannya? Oke, kita kejawab. Oke, makasih ya Kak Christine udah jawab beberapa pertanyaan dari Chams hari ini. Nah, ini menurut Sa, udah recent lagi. Boleh langsung tanya lagi. Menanya lagi Kak, kan pastinya kalau untuk profesi UI UX designer itu butuh portofolio ya untuk misalnya apply magang atau ngambil freelance gitu. Jadi yang mau saya tanya ini tuh untuk portofolio kakak sendiri, untuk apply UI UX designer pertama kali, apakah setiap project yang kakak taruh di dalam portofolio itu kakak melaksanakan setiap step dari design thinking tersebut Kak? Karena dari yang saya alami ini sekarang misalnya kalau kita lagi belajar ngebuat interface dari aplikasi,
kadang kita suka nge-skip beberapa tahap gitu Kak, karena dirasa nggak ngerti dan yang baru kita buat itu cuma berdasarkan tampilannya aja dan referensi dari tampilannya juga kita ambil dari aplikasi ataupun web-web yang punya eh, ceritanya dalam bidang yang sama Kak. Itu aja mungkin. Makasih Kak. Oke. Eh, Kalau tadi kau bilang kita harus nyelesain semuanya atau enggak tergantung. Jadi ada mungkin referensi kamu dari Behance atau Dribble. Nah, itu kan orang-orang yang emang dari segi visualnya aja. Mereka ingin ngeredesain suatu aplikasi yang menurut mereka visualnya masih kurang, dari segi tata letaknya masih kurang, terus kita redesain jadi yang lebih baik menurut kita. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Untuk portofolio sih di Behance sama Dribble, misalnya kayak gitu platformnya. Itu sebenarnya kenapa nggak apa-apa, karena juga misalnya dalam tanda kutip ngetes sense kita dalam ngedesain itu gimana. Nah, tapi untuk yang emang lebih baiknya untuk misalnya portofolio untuk mendaftar kita kerja atau mendaftar ke arah magang pertama kali itu lebih baik adalah untuk mengikut sertakan semua proses desain. Jadi kalau aku pribadi sendiri itu aku punya proyek kuliah, terus punya proyek sendiri, case study sendiri, itu nge-include semua proses dari design thinking, dari empathize sampai ke define. Meskipun jangka waktunya tuh gak selama itu. Aku ada proyek yang cuman sebulan, ada yang cuma 2 minggu. Meskipun gak perfect gitu istilahnya, tapi at least kita mau mencoba, mau mencari tahu sendiri si proses-proses ini tuh gimana sih. Jadi kalian walaupun gak perfect gitu portofolionya, tapi kalian istilahnya sudah trying, sudah tahu sedikit-sedikit tentang proses empathize tuh kayak gini, proses define tuh kayak gini. Dan mungkin apakah harus nge-include semua portofolio yang kita bikin atau enggak, menurut aku give them your best gitu. Jadi portofolio yang kalian akan serahkan misalnya nanti untuk freelance atau untuk pasti daftar kerja atau magang, kalian bikin yang memang menurut kalian baik dan serahkan yang menurut kalian juga terbaik gitu. Menjawab dan Renessa. Iya Kak, menjawab banget sih. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, oke, teman-teman masih ada yang mau raise hand buat nanya langsung. Nah, kalau enggak kita bisa move ke yang di slide dulu ya. Nah, ini ada dari Shiva Adita. Bacain ya, Kak. Ini katanya tadi dijelaskan, UI UX tidak harus berkaitan dengan web atau aplikasi. Bisa diberikan dan dijelaskan contohnya dan cara kerjanya. Pas, Kak. Nah, itu pertanyaannya Kak Kristen. Udah cukup jelas mungkin ya kalau yang ini. Oke. Nah, maksud aku tadi itu UI UX itu kan berdasarkan aplikasi atau website itu sebenarnya enggak, cuman barang-barang atau yang tadi yang dalam kehidupan sehari-hari kita gitu bisa diimplement sebagai UI UX gitu, sebagai contoh secara apa tersirat aja gitu. Misalnya juga nih aku kasih contoh lagi gelas gelas misalnya nih, ini gelas kayak gini, gagalnya di sini kenapa? Karena di sini tuh buat kita genggam, terus kita minum. Nah, coba kalau misalnya gelas gagangnya itu bentuknya horizontal kayak gini, kayaknya nggak nyaman gitu buat orang kayak ngegenggam gagang gelas ini untuk diminum kayak gitu. Itu satu dari segi visualisasinya kayaknya ini kurang nggak sih, kayak emang ada yang cangkir kayak gitu, gelas yang kayak gitu bentuknya. Terus yang kedua juga dari segi UX-nya, emang bisa ya orang minum dengan gagang bentuknya horizontal kayak gini, bukan kayak gini megangnya kayak gitu. Itu kan dari segi gimana kita uh, ngelihat cara orang untuk atau behavior orang untuk minum, dan juga gimana kita implement ke visualisasinya, kita bikin si gelas kayak gitu. Kurang lebih menjawab nggak Syifa? Nah, nih Syifa boleh ditanggapi nih, udah terjawab atau belum pertanyaannya? Boleh nih di chat juga gue apa deh. Menjawab Kak. Makasih Kak. Nah, udah menjawab katanya. Kalau teman-teman ada yang masih mau raise hand, boleh langsung aja ya. Tapi sambil nunggu, boleh lanjut lagi ke pertanyaannya dari Bernadetta Regina. Apakah ada ketentuan jumlah user yang terlibat dalam proses pencarian data atau mungkin jumlah problem yang telah terkumpul untuk lanjut ke tahap berikutnya? Oke.
Kalau dari jumlah user yang terlibat untuk proses pencarian data, sebenarnya aku nggak ada patokan untuk untuk kita batasin ke 50 orang atau batasin ke 20 orang tuh nggak ada. Tapi mungkin semakin banyak akan semakin baik karena permasalahan kita temukan akan semakin banyak gitu. Cuman kalau dari segi teori, karena misalnya mungkin kita mau bikin aplikasi tapi kita nggak tahu berapa, mungkin ya misalnya kayak rata-rata gitu ya, rata-rata yang not too bad sama not too good itu ada 30 responden begitu. Tapi untuk proses pencarian data ini kan dari awal nih, mungkin advertise untuk proses pencarian data dari segi testing nih, kalian mau mencari data user tuh udah puas atau belum, udah aplikasi kita udah baik atau belum, ke testing itu kalau saran aku adalah 5 orang. Kenapa 5 orang? Karena ini teori dari Nielsen Norman. Kalian kalau mau cari-cari tahu ya, Nielsen Norman Group itu dia ngebahas soal UI UX atau interaction design tuh banyak banget situ. Jadi dari teorinya Nielsen Norman, sorry, itu 5 orang udah cukup untuk testing aplikasi kita. Kenapa? Karena semakin banyak kita memperoleh istilahnya input dari orang-orang itu akan semakin terus berulang justru karena kita udah buat nih satu aplikasi. Nah, mungkin tester pertama masih masukkan ABC, terus tester kedua AB doang, tester ketiga AB, DE gitu. Tester keempat mungkin udah akan mulai berulang lagi AB, ada AB, tester kelima udah ABC. Nah, jadi udah mulai berulang karena aplikasinya itu kita sama gitu ya. Satu aplikasi itu yang kita uji, jadi akan terus berulang. Nah, lebih baik setelah kita nemuin permasalahan dari 5 tester itu, kita akan masuk ke proses mungkin nanti ke ideate lagi atau ke define lagi. Dari masukan-masukan yang udah kita terima dari 5 tester itu. Baru nanti kita prototyping lagi, terus testing lagi kayak gitu. Itu juga kenapa si design thinking itu disebut proses iteratif karena akan terus berulang kayak gitu dan akan terus berkembang kayak gitu. Lalu jumlah problem yang ada ketentuan jumlah problem nggak untuk ke tahap berikutnya? Sebenarnya nggak ada. Jadi dari yang udah aku bilang, mungkin problem yang bisa kita ambil adalah problem yang emang paling dirasakan oleh calon user kita. Jadi misalnya emang paling banyak user ngerasain ini nih masalahnya. Terus ada juga masalah si B ini. Nah, kalian bisa pakai 2 masalah itu yang mungkin paling banyak dirasakan untuk kalian nanti lanjut ke proses ideate kalian gitu. Mungkin aku ada satu tools namanya prioritization matrix. Aku tunjukin ya, mungkin aku share screen. Aku mau share screen bentar ya. Oke. Masih loading kayaknya. Bentar. Nah, udah muncul, Kak. Oke. Nah, ini nih. Jadi prioritization matrix. Jadi sini kalian bisa sebagai alat bantu untuk nentuin masalah yang akan kalian ambil. Jadi matriksnya itu ada high effort sama low effort, terus aja low value sama high value. Jadi mana yang kira-kira value-nya tinggi tapi juga low effort gitu. Nih. High value dan low effort itu yang mana yang dikerjakan pertama. Yang menurut kalian permasalahan ini bisa diselesaikan dengan mudah, tapi juga ini nih inti atau core masalah yang kita bisa ubah jadi fitur yang emang punya value tinggi gitu. Ini terus juga ada high effort, juga high value itu do next. Lalu juga ada low effort, juga low value itu do later. Kalau misalnya low value tapi juga high effort, kayaknya nggak usah dikerjain sih, nggak perlu kayak gitu. Kalian buat apa susah nih ngebuat fitur tapi value-nya rendah kayak gitu. Ini mungkin bisa menjadi alat bantu kalian kalau buat menghadapi masalah. Gitu. Mungkin segitu dari aku. Apakah terjawab? Tadi pertanyaannya dari Slido ya. Mungkin buat tadi yang nanyain, boleh nih direspon, Kak.
Kristen-nya. Apakah udah terjawab atau Sudah belum? terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, mungkin kita next lagi pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand, Rama, boleh langsung aja. Suara saya terdengar Kak ya? Terdengar. Oke. Pertanyaan saya, izin bertanya Kak. Pertanyaan saya itu kalau misal dalam dunia UI UX designer itu misalnya apakah dalam satu orang yang misalnya nih ada desainer di graphic designer kan tugasnya dia. Nah, jadi apakah dia juga harus bisa di apa namanya di role yang lainnya itu Kak, misalnya kayak tadi kan ada UX designer, ada UI desainernya gitu. Apakah dia fokus di satu apa namanya kayak kemampuannya dia itu atau dia juga harus bisa menguasai yang lainnya Kak gitu ya? Oke. Kalau misalnya main fokusnya gini ya, main fokusnya kan dia misalnya dari contoh kamu graphic designer. Yang mereka tekunin ya itu gitu, graphic designer sesuai dengan job desk yang mereka sendiri. Tapi memang better mereka mungkin ngerti juga soal desain sistem karena mereka kerjasama sama UI designer. Begitu juga misalnya sama UX engineer nih, mereka mungkin main jobnya pastiin kalau misalnya ini tuh bisa diterima oleh user dari segi behavior mereka, cara kliknya, cara input teksnya gitu-gitu. Tapi mereka juga butuh knowledge tambahan itu untuk mendukung dia kerja pas kerjasama sama misalnya UX designer atau UX researcher gitu. Jadi harus ditekunin apa enggak? Enggak, tapi lebih baik memang kita secara apa ya, secara mandiri gitu. Kasih punya knowledge tambahan dan juga itu sebenarnya untung di kita karena kita punya nilai plus, punya value plus pas kita daftar ke perusahaan. Kayak aku mau daftar nih ke mungkin sukanya ke UI designer atau ke UX designer, tapi aku juga punya sense desain yang baik. Jadi aku bisa nanti kerjasama sama UI design. Kalau menurut aku UI desainnya belum baik, aku bisa istilahnya apa ya, koreksi kayak gitu. Jadi itu seperti nilai plus kalian aja. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ada Kak lagi yang mau menanya langsung ke Bene, mumpung masih ada waktu ini guys. Kalau misalnya enggak, tadi masih ada satu pertanyaan yang ada di slide. Boleh di-share screen lagi nggak ya? Nah, udah ini. Pertanyaannya dari Farel. Boleh di-scroll kan? Oke. Nah, katanya membuat user persona itu penting atau enggak ya Kak dalam proses design thinking? Oke. User persona itu jadi dia itu salah satu media untuk kita nge-define masalah yang kita dapat. Jadi user persona itu penting sebenarnya. Itu tadi karena kita bisa nge-define masalah apa yang dihadapin dan juga siapa target user kita gitu. Jadi user persona kan kita nih ngebuat istilahnya user dummy kan. Nah dia tuh permasalahannya apa, behaviornya apa. Kita bisa ngebuat itu, kita bisa ngira-ngira nih, bisa kasih gambaran kira-kira oh target pasar kita ini ngerasainnya kayak gini nih, masalahnya ternyata utamanya kayak gini. Itu yang kayak kita bisa ngelihat ngegambarin istilahnya real life user kita bakal kayak gitu gitu. Jadi user kesana penting banget. Nah, udah di state ya sama satu istilah kalau user persona itu penting ya guys. Nah, mungkin untuk sesi Q&A-nya segitu dulu aja sih guys. Ada last buat yang Raisa nih tapi. Adakah? Terakhir nih, tunggu 10 detik guys. Gak ada ya berarti. Oke, sesi Q&A-nya aku cukupkan sampai situ. Kalau gitu, makasih banget buat Kak Christine yang udah sharing tadi materi tentang UX dari awal sampai jawabin pertanyaan dari Charles hari ini. Nah, karena udah selesai, Kak Christine udah deliver materinya, ada kenang-kenangan nih dari Ajak Jago, yaitu sertif. Nah, kita foto dulu ya, Kak.
boleh buat teman-teman dari Ajak Jago buat bantu sesi dokumentasinya ya. Aku izin ambil alih ya untuk sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, udah, makasih. Thank you. Nah, makasih juga Kak Christine udah nyempetin di tengah-tengah simpannya, padahal baru rehat dari magang dan lagi sibuk sama skripsi ya Kak. Sama-sama. Iya, good luck ya Kak buat skripsinya. Sampai di sini Thank you. Kakak udah boleh banget kalau misalnya emang ada keperluan lain dan mau leave sekarang aman banget Kak. Nah, tapi oh iya ini yang last. Karena tadi kita udah foto yang sama sertifikat, foto juga dong Kak sama challenge yang sebelumnya. Oke. Okay, let's go. Nah, Kak, buat teman-teman, ayo on cam yang belum on cam biar ada apa ya kenang-kenangan nih sama Kak Christine. Oke, ada yang masih mau on cam nggak ya nih ya teman-teman? Aku tunggu 10 detik lagi ya teman-teman. Nah, udah kali ya, udah ditungguin 10 detik. Udah, nah ini nambah-nambah. Boleh buat sesi dokumentasinya diambil lagi sama Dika. Oke, makasih Hasna. Aku izin ambil alih ya. Boleh nih slide 1, pause dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar tahan dulu. Slide 2. Oh, nggak ada ternyata. Oke, makasih. Cuma satu slide ya ternyata Bika. Oke, karena udah semuanya udah foto. Kayak yang aku bilang tadi, makasih banget Kak Christine udah nyempetin waktunya di sini. Nah, Oh ya, nextnya. aku boleh Mana tambahan Kak? dulu nggak? Boleh, aman Kak. Tadi buat yang UX writing itu aku udah nemu namanya. Namanya tuh Mubin. Nih, aku minta copy dulu bentar. Nih, jadi ya, itu Mubin itu dia ngasih lihat UI UI dari aplikasi-aplikasi yang udah punya nama lah ya istilahnya. Dan juga ada ya kalian bisa lihat tuh UX writingnya mereka tuh gimana. Itu bisa jadi referensi kalian UX writing. Di sini aku juga makasih juga buat waktunya, buat kesempatannya kali ini. Maaf juga kalau masih ada yang kurang. Kalau misalnya mau keep in touch sama aku, bisa ke IG aku atau ke LinkedIn aku juga bisa. Mungkin itu aja. Thank you. Makasih Semuanya. juga Kak Christine. Nah, buat teman-teman Chams, kan kita udah dapat materi nih dari Kak Christine. Nah, tapi acara sekarang belum selesai nih, guys. Untuk ngecek pemahaman kalian hari ini, ada tugas nih. Tugasnya buat ngecek kayak, kalian sebenarnya tadi apa ya, nyimak nggak ya, paham nggak ya sama apa yang udah dipaparin sama Christine. Boleh banget diakses tugasnya di link bit.ly/camp UI UX Week 1 task. Ini deadline-nya 1 minggu ya kira-kira, sampai di 13 Februari jam 6 sore. Jangan sampai kelewatan guys, karena ini bisa jadi penilaian buat kualifikasi kalian dapat sertifikat atau enggak. Nah, selain ngerjain tugas juga, jangan lupa buat isi link absensi yang ada di slide berikutnya. Absen juga sebagai salah satu penilaian buat kalian dapat sertifikat, guys. Nah, udah di-share tuh, guys, link buat absennya. Ditungguin ya, kalau absennya harus diisi sekarang banget. Ya, aku tungguin berapa menit ya buat isi absen. Kak, absennya linknya nggak ada di kolom chat, Kak. Oke, tunggu sebentar ya, nanti dikirim ulang sama Kak Ika atau Semi. Belum ada nih, Dik.
Wait, aku coba bantu kirim juga ya linknya. Masuk nggak ya guys yang aku sama Semi kirim? Masuk, Kak. Oke, aman ya. Boleh diisi link absennya sama jangan lupa tadi tugas yang udah dikasih, udah dicatatkan ya tadi linknya. Boleh dong guys, rate. Maaf. Boleh dong guys, rate. Tadi materi hari ini. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Sambil nungguin kalian absen nih. Kelihatannya lihat-lihat dari muka-muka yang on cam ini lagi pada ngisi form ya. Oke, aku tungguin kalau kayak gitu. Boleh dong Semi putar satu lagu buat jadi batas waktu ngisi absen hari ini nih. Stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh, say it out. 아침이 너무 멀어서 say it out. 훌쩍 커버렸어, 함께한 기억처럼. 널 보는 내 마음은 어느새 여름 지나갈 기다렸지. All this time. Do you want somebody like I want somebody? 날 보고 웃었지만 do you think about me now? Yeah, all the time, yeah, all the time. I got no time to lose. 내 길었던 하루 난 보고 싶어. 라타타탄 울린 심장. I got nothing to lose. 널 좋아한다고. 라타타탄 울린 심장. But I don't want to stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh, say it out. 아침은 너무 멀어서 say it out. I don't want to walk in this middle. 다 아는 건 아니어도 바라던 대로. 말해줘, say it back, oh, say it out. I want you so say it out. Not just anybody. 너를 상상했지. 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 난 기다렸지. All this time I got nothing to lose. 널 좋아한다고. 라따따따 울린 심장. But I don't want to stay in the middle like you. Nah, udah nih guys. Kira-kira udah belum ngisi absennya? Aman. Oke, udah lihat jempol-jempol nih. Oke, kalau kayak gitu, tadi udah nutup acara kita hari ini ya guys. Tapi karena tadi kita awal
Ya, ada doa. Kita tetap juga pakai doa dong nih, guys. Nah, apa ya? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bersilakan. Nah, berdoa. Ya, dicukupkan dulu dan lanjutkan dengan aku ya, guys. Makasih banget buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir hari ini. Udah nyempetin waktunya dapat materi dari Kak Christine. Jangan lupa lagi guys, tugasnya dikerjain biar dapat sertifikat di akhir dan biar juga kalian bisa nerapin juga materi yang udah dikasih sama Kak Christine hari ini. Mungkin cukup sekian kelas hari ini. Aku Hasna, sampai undur diri. Sampai jumpa di kelas jago lainnya guys. Bye-bye. Thank you kakak-kakak, aku izin live ya. 자꾸 없이 난 나타나